jalur masuk ke industri itu paling enak lewat mana? Nepotisme. Enggak deh. Oh bisa ya tapi teman. Ordal. Halo, balik lagi di Ideas Talk sama gue Ari Dina, gue Program Head Digital Film and Content Production di IDS. Sebelah gue ada Jasmine. Ya, Jasmine seperti biasa ya alumni IDS, pernah belajar di IDS dan kemudian lanjutin ke Griffith ya. Nanti Jasmine akan lebih banyak cerita, tapi gue mau cerita dulu nih yang gue ingat dari Jasmine masa kuliah. Yang gue ingat dari Jasmine masa kuliah tuh dia bisa membuat sesuatu yang perspektifnya berbeda sih menurut gue. Asik. Jadi kayak waktu itu kita ada kuliah yang kayak remake ya, jadi kayak hasil kuliahnya, hasil dari directingnya anak lain kemudian dikasih ke anak yang lagi kuliah directing juga, dan kemudian mereka harus remake, terus habis itu nih di beda ini gimana gitu kan. Yang Jasmine bikin tuh seingat gue kayak keren juga nih, di luar perkiraan gitu, maksudnya kayak dari perspektifnya berbeda gitu kan. Dan aneh itu ya tidak biasa. Iya, unik dan original. Okay. Untuk ngomongin aneh itu unik dan original, tapi kayak gitu. Jadi ini artinya apa Jasmine? Artinya Gak tahu. Artinya sudut pandangnya ya punya banyak pilihan ya untuk memilih sudut pandang gitu, dan itu keren sih. Nah, Jasmine, gue sekarang mau nanya sama lu nih, apa project yang kemudian kita bicara dulu ya selama lu di IDS ya, sebelum nanti lu di Griffith ya. Apa project yang menurut lu paling ingat, paling menarik selama lu di IDS gitu? Apa pembelajaran apa yang menurut lu paling ini gue kepake nih sampai sekarang karena gue inget itu gitu, yang bisa sampaikan? Sebenarnya sih kayak ada banyak project di IDS yang kayak menarik banget ya, karena kan maksudnya kayak itu waktu itu lagi pandemi, terus cuman bertujuh doang anak-anaknya, jadi kayak very very intimate, very close, dan sampai sekarang juga masih kayak temenan juga kan sama alumni-alumni yang lain. Sebenarnya sih yang paling mengena itu aku studio production. Studio production kita itu tuh dari antara 3 jurusan itu kan, animasi, desain, dan film. Dan waktu itu tuh aku kayaknya kalau nggak salah head of scriptwriter-nya, tapi juga art director-nya. Nah waktu itu tuh sebenarnya aku nggak terlalu paham juga soal art direction dan lain-lain. Jadi misalnya production design itu tuh kayak ya udah basic aja gitu. Maksudnya kayak ini di belakangnya harus ada sesuatu nih, ya udah taruh barang di sana gitu. Belum ada kayak simbolisnya atau apa gitu kan. Tapi ya itu tuh juga project yang menurut aku tuh sangat-sangat sulit ya, karena kan maksudnya banyak-banyak banget ide yang kayak dari teman-teman aku juga, dan kayak banyak ide itu juga bagus gitu loh. Masa kayak wah itu sebenarnya menarik banget, tapi susah banget untuk menyatukannya menjadi satu film yang utuh gitu ya. Dan kayaknya tuh aku belajar banget dari studio production itu kalau walaupun banyak ide yang banyak, tapi tetap aja harus kill your darlings gitu loh. Jadi kayak misalnya walaupun ide-ide bagus tuh banyak banget, cuman ya harus dipilih gitu loh, ide bagus yang mana yang bakal cocok dengan film ini gitu. Dan mungkin ide-ide yang lain juga bisa disimpan dulu untuk kayak project-project lain nanti gitu. Waktu itu studio production-nya Baygon ya kalau nggak salah ya, Baygon. Ada di YouTube IDS, nanti dicek. Terus yang lu inget lagi ilmu itu tapi kepake sampai sekarang, apa yang aku sih ini sih kayak maksudnya kan ini waktu di Griffith itu nanti ketika di Griffith lu nggak apa-apa, lu sekarang cerita ya. Habis itu lu lanjutin dia ke Griffith. Betul. Ketika aku di Griffith, aku kan TA juga kan waktu itu, jadi sama aja kayak mirip lah sama studio production dan juga TA di IDS. Sebenarnya sih kayak yang aku dapatkan itu, walaupun kita mau diplomatis ya mas, kayak maksudnya kayak harus dengerin crew and cast, kayak ngomong apa nih dan lain-lain gitu, tapi emang harus kayak lebih tegas aja gitu. Misalnya ya karena foundation ceritanya ini ya jangan kemana-mana ya, maksudnya kalau mau ditambahin boleh, tapi asal cocok dengan foundation dan isi cerita yang kita mau sampaikan gitu sih. Dan itu kepake banget ketika aku ngelihat balik kayak studio production itu kan. Sebenarnya studio production itu menurut aku agak scattered juga, karena ya terlalu banyak ide yang mau disampaikan lah gitu. Iya, karena orangnya banyak ya. Iya, betul. Orangnya banyak dan kreator semua istilah. Betul, jadinya kan kayak ini gede-gedean ego ya. Jadinya kayak gimana ya.
Nah, lo boleh cerita nggak dari apa perjalanan lo nih abis menjelang lulus IDS ya, itu seperti apa gitu? Dari menjelang lulus IDS, lalu kemudian lo mikirin untuk nerusin dan segala macamnya. Setelah lulus dari IDS kan setelah TA juga kan, TA itu juga sangat kayak banyak experience-nya lah di sana. Dan ketika lulus itu aku tuh ditawarin internship kan di Paragon Pictures, dan kayak waktu itu emang aku pengen jadi scriptwriter. Jadi sekalian aja, maksudnya kayak Paragon Pictures ternyata nyari development writer juga, jadinya aku masuk lewat jalur itu. Dan bersyukur banget karena bisa belajar banget di Paragon Pictures kan, karena kan jadinya bisa ketemu sama writer-writer yang udah berpengalaman lah, misalnya kayak Mbak Titin, Mas Alim, kerja bareng sama mereka bahkan, dan kayak maksudnya jadinya tuh mengembang ilmunya tuh banyak banget. Dan iya sih, kayak maksudnya keren banget sih untuk kayak bisa satu project yang sama mereka gitu, bahkan nulis buat Netflix dan Disney Plus gitu sih. Waktu itu kan kita memang programnya habis lo TA langsung semuanya magang di Paragon Pictures ya. Iya. Jadi lo happy tuh dengan proses itu. Aku happy banget pas itu, langsung kayak wah langsung masuk ke internship yang aku mau, dan kayak maksudnya ini, dan waktu setelah internship itu berakhir juga aku lanjutin kan di Paragon Pictures sebagai part-timer. Jadi ya emang somehow it's meant to be. Oke, tapi maksud gue lo kan magang, terus kemudian menurut lo kenapa lo sampai bisa kemudian di hire? Gak tahu maksudnya. tanya ini ya, Paragon Pictures ya, Paropron. Sebenarnya sih kayaknya emang kayak waktu itu mereka lagi nyari development writers untuk membuat writers room juga kan ya. Dan karena mungkin aku suka brainstorming ideas, dan kayak maksudnya kayak emang udah backgroundnya juga aku emang suka nulis gitu kan ya. Jadi aku mungkin dari perspektif mereka juga melihat bahwa kayak wah aku tuh kayak potential employee yang kayak akan flourish lah, akan berkembang di Paragon Pictures ini, apalagi di writers room-nya gitu. Itu mungkin kayak gitu. Oke. Jadi waktu itu lo nulis apa aja? Boleh cerita nggak? Di Paragon itu sebenarnya banyak kan pitching dan development. Jadi waktu itu kita lagi juga ngembangin bank ceritanya. Tapi waktu itu juga aku terlibat di Lost Man The Series, Lost and Water The Series, dan juga Culture Shock Series. Jadi kayaknya kalau nggak salah Lost Man itu tuh kebanyakan episodenya itu kita tektokan dengan Mas Alim dan Mbak Titin. Terus abis itu kita kayak ya maksudnya kayak ya rewrite lah, terus abis itu ada yang kayak diedit dan lain-lain, dan kayak tektokannya gitu. Dan kalau buat Culture Shock sih aku nulis kalau nggak salah 1 episode atau 2 episode, 1,5 lah mungkin. Dan juga Love Ice Cream juga aku nulis 1 episode. Oke, banyak ya berarti yang dilakukan. Ya. Sibuk ya, sibuk. Iya sibuk. Maksudnya buat yang baru lulus dan belajar di IDS waktu itu 20 bulan ya. 20 bulan, habis itu lo bisa langsung masuk ke industri. Ya. Itu gimana perasaannya? Kayak ini ya, imposter syndrome ya Mas. Kayak waduh, aku kayak masih kecil gitu ya. Terus habis itu di antara kayak ini orang-orang yang sangat berexperience, dan kayak maksudnya kayak aku merasa wah gila sih, kayak aku langsung diterjun bebaskan gitu kan. Tapi menurut aku sih kayak apa yang aku pelajari di IDS tuh udah oke banget gitu buat kayak foundation dan juga skill set aku untuk masuk ke industri, karena ya apa yang kita lakukan di project-project IDS juga dilakukan di industrinya gitu. Jadi sebenarnya sih kayak maksudnya ya berasa kayak real life aja gitu, kayak maksudnya kayak ini udah tutorialnya nih IDS, terus habis itu masuk ke real life-nya tuh berasa kayak ya udah ini level pertama, level kedua, level ketiga gitu. Oke, dan kemudian setelahnya lo ke Griffith. Ya, jadi aku tuh keputusan untuk ke Griffith itu sebenarnya karena aku pengen lebih explore aja sih Mas, karena kan maksudnya waktu di IDS itu aku kebanyakan explore di script writing, art direction, dan sound design gitu kan. Jadi sebenarnya aku pengen ngembangin kayak maksudnya jadi director sama producer itu gimana sih gitu kan. Apalagi ya Griffith itu kan kayak bakal jadi S1 kan, S1 di sana bachelor degree, which is something that I was wanting anyway. Jadi ya udah aku ke Griffith, dan emang di sana tuh emang aku fokusin banget untuk jadi produser dan director setiap projectnya gitu. Oke, nah kan dulu dari IDS kemudian dapat pengalaman di Paragon magang gitu, terus kemudian lo ke Griffith gitu. Lo gimana lo menghadapi transisi itu gitu? Adaptasi lo gimana gitu? Sebenarnya sih tadinya aku takut banget kan Mas, maksudnya kan kayak udah masuk industri, udah bekerja, terus tiba-tiba harus kayak balik ke kuliah gitu kan. Dan kayak ternyata tuh nggak terlalu beda ya, maksudnya kan kalau di Griffith sama IDS ternyata kurikulumnya sama, dan maksudnya kayak
yang beda aja tuh mungkin skalanya lebih besar kan. Kalau di sini kan misalnya bertujuh gitu ya, kalau di sana ber150 gitu ya. Jadi emang kayak dosen-dosennya tuh kurang memperhatikan kita juga gitu loh. Maksudnya kayak ya udah ini studinya, terus habis itu kalian project, ya udah nanti di grading gitu aja gitu sih. Jadi menurut aku sih kayak transisinya it's like it's a rocky start karena kan it's a change gitu kan. Tapi maksudnya ya udah ketika udah get into the rhythm ya lanjut aja gitu sih. Tapi lu masuk ke sana tuh nggak dari dasar kan berarti? Enggak. Jadi waktu masuk ke Griffith itu udah ditransfer kreditnya dari IDS. Jadi aku nggak perlu ngerjain first year lagi dan langsung ke second dan third year, which is actually a good thing karena katanya teman-teman aku yang udah first year, second year, third year, first year-nya itu bosenin banget karena teori banget. Jadi kayak mereka tuh cuma nulis essay, nulis kayak film kritik lah, terus habis itu kayak ya banyak kelas yang kayak di Zoom aja. Dan sementara itu yang second year sama third year-nya itu emang hands on banget, yang kayak project-kan lah, terus habis itu bikin sesuatu, bikin documentary waktu itu, bikin ad juga. Jadi kayak maksudnya it's a very nice experience lah gitu. Dan itu sebenarnya udah pernah dilakukan di IDS juga kan? Iya. Nah cuma gimana tuh lo bertemannya? Maksud gue kan kayak lo kan first year-nya nggak di sana, sementara yang mereka udah dari semester 1 tuh bareng-bareng gitu. Nah kayak bagaimana ketika lo masuk ke dalam kelompok mereka, yang apakah udah kebentuk atau apa gitu? Aku sih waktu masuk ke Griffith tuh merasa kayak gitu ya, maksudnya kayak wah gila aku sendirian nih ya di antara kayak 150 anak yang udah tahu semua gitu kan. Tapi sebenarnya sih kayak aku melihat ada beberapa mahasiswa juga yang kayak aku gitu loh, bukan maksudnya transfer ya, tapi misalnya kayak oh ya di first year mereka nggak terlalu ada teman juga, maksudnya kayak belum kebentuk friendship-nya gitu kan. Jadinya aku kayak menemukan orang-orang seperti itu dan akhirnya kita kayak temenan dekat sampai sekarang juga setelah graduation. Tapi ya gitu sih, maksudnya kayak mencari teman tuh aku sih dapetnya dari kelas-kelasnya. Jadi kan kelas-kelasnya misalnya kayak duduk di sebelahan gitu kan, terus kayak gitu, kayak aku baru pindah nih gitu, kayak temenan yuk gitu. Terus habis itu kayak oh ya gantian Instagram dan lain-lain. Terus habis itu kayak oh ya nanti project kan kamu gimana gitu lah. Dan kayak jadinya emang kelas itu mempermudah aku untuk beradaptasi dengan environment di sana sih kayaknya. Tapi kelompoknya itu apakah mereka misalnya kalau lo gabung dari second year ya, kelompok itu udah fix sampai nanti third year juga sama? Enggak sih. Jadi gimana? Ya moving parts aja gitu kan. Maksudnya kan kayak ya emang ada friends group yang kayak stay together terus ya. Maksudnya kayak ya mereka pasti kerja dengan orang-orang tertentu gitu buat setiap project. Tapi menurut aku tuh kayak kebanyakan anak film tuh kayak lebih free aja gitu. Kayak misalnya aku gitu ya. Aku tuh kerja sama first project aku itu tuh sama kayak satu director ini kan, jadi aku produsernya. Terus habis itu aku gak kerja lagi sama dia sampai TA gitu loh. Jadi kayak di antara ini tuh semua projectnya itu kayak kita ya experience yang lain aja, kayak explore crew yang beda-beda, explore ya maksudnya kayak ya apa sih roles yang beda-beda juga dan lain-lain gitu sih. Jadi kayak emang moving parts aja gitu kebanyakan orang, tapi emang beberapa mahasiswa juga kayak ya udah geng-gengan aja gitu. Oke, tapi kelasnya itu maksud gue setiap kelas itu isinya berapa anak? Kalau nggak salah 30 anak deh. Jadi paralel atau lu kayak paralel. Atau ada majornya gitu nggak ada? Nggak ada. Jadi semua anak tuh dapat yang sama. Mungkin ada major minor sih. Jadi maksudnya kayak bisa elektif. Jadi kayak bisa dipilih gitu kelas-kelas tertentu. Misalnya waktu itu aku ngambil directing itu kan elektif. Jadi nggak semua anak harus ngambil directing gitu. Tapi ya ketika yang major gitu itu 30 anak. Terus habis itu satu kelas, terus habis itu ke kelas lain tuh diajarin sama dosen yang berbeda tapi berjalan di sama. Itu mata kuliahnya sama. Jadi kayak sama. Ada directing misalnya kayak ada 3 paralel kelas gitu. Oke. Dan itu lo bikin kelompoknya di situ tuh? Iya, aku ketemu teman-teman aku di sana. Terus habis itu misalnya kayak, oh ya ini project kan nih. Terus habis itu kayak, oh ya do you wanna be in my project please gitu. Kayak aku belum punya kru nih gitu. Tapi pasti ada aja orang-orang yang kayak belum punya kru juga kan. Jadi aku menemukan orang-orang seperti itu dan kita bikin kru sendiri aja gitu. Oh jadi semua kelompok milih? Iya. Dan lo kadang mesti pitch satu sama lain tuh? Iya. Oke, lo punya project apa gitu? Mereka harus muter dulu gitu. Biasanya tuh pitching di kelas gitu kan, misalnya kayak oh ya documentary gitu. Ya aku pengen banget nih kayak bikin soal documentary tentang bagaimana papa aku tuh kanker dan akhirnya
bisa bikin foundation gitu. Nah itu kan maksudnya kayak it's a very engaging story kan. Jadi kayak ketika story itu di pitch dan kayak ternyata banyak orang yang suka, bakal dipilih itu dan kayak daninya krunya dari sana. Krunya berarti bisa lebih dong kalau misalnya kayak gitu? Nggak bisa, cuman kayak akhirnya kan kalau misalnya krunya lebih ya harus di ini dong, kayak ya udah inilah kayak maksudnya dipisah lah maksudnya kayak ya gitu. Tapi lo ada ketentuan satu kelompok berapa orang gitu? Tergantung proyekannya sih, tapi kayak waktu itu tuh aku kalau nggak salah yang project pertama tuh lumayan banyak karena itu tuh juga di antara apa namanya second year sama third year, jadi kayak itu kolaborasi gitu. Cuman kalau yang buat angkatan aku doang tuh ada yang berlima doang gitu. Jadi kayak mirip kayak IDS lah. Oke, berarti ya kurang lebih sebenarnya pengalaman di IDS tuh banyak banget yang bisa lo transfer gitu ya. Transfer ya. Oke. Boleh cerita dong tentang film TA lo? Wah, oke, baik. Yang tadi kita tonton ya. Jadi Who We Want For itu bercerita tentang seorang mahasiswi Indonesia yang ke Aussie. Jadi sebenarnya dia tuh pengen ngambil jurusan hukum, tapi ketika dia masuk ke teater klub gitu, klub teaternya dia tuh jatuh cinta sama teater gitu. Dan kayak ya karena udah jatuh cinta, dia akhirnya audisi dan terpilih, tapi ternyata perannya dia itu harus ciuman on stage. Dan jadinya kayak dia kayak dilema lah, kan maksudnya kayak kalau orang-orang Indonesia kan kayak wah tabu itu nggak boleh, harap disensor ya biasanya. Jadinya ya udah akhirnya dia kayak ya kayak refleksi lah, maksudnya kayak ini gimana dan lain-lain. Dan bersama dengan hal itu dia nggak bilang ke pacarnya yang lagi di Indo kalau dia mau peranin karakter ini. Dan ketika pacarnya tahu, jadinya kan kayak ini dong, konflik dong, kayak masa lu mau ciuman sama kayak aktor lain gitu ya, random guy, masa kita aja belum pernah ciuman gitu kan. Kayak ya dia merasa unfair, which is totally valid honestly. Tapi kan maksudnya kayak ya di sisi lain kayak ya karakter ini juga merasa kayak ya ini kan mimpi gue, kenapa lu kayak nggak support gue jadinya gitu. Jadi tonton The One. Oke. Prosesnya gimana tuh? Prosesnya lo dari tadi berkelompok dan kemudian sampai jadi gitu. Dan gua tadi udah lihat kan juga banyak orang Indonesianya tuh ya. Jadi sebenarnya aku ini tuh kan directorial debut short film aku kan. Jadi waktu itu sebelumnya tuh aku udah pernah nge-direct satu kayak episode series gitu. Tapi cuma satu episode doang. Nah jadi kayak waktu itu tuh aku kayak masih pemula. Maksudnya kayak masih kayak aduh gimana ya cara ngedirect gitu. Cuman aku pengen banget kayak ngebawa cerita Indonesia ke TA aku gitu. Jadi waktu pitching itu tuh sebenarnya ada kelasnya. Jadi aku ikut pitching itu, nggak bisa pulang lama-lama di Indo. Jadi cuma 2 minggu waktu itu. Terus langsung balik, langsung kayak mempersiapkan pitching itu. Dan aku pitching di antara 150 anak itu. Dan kayak akhirnya kayak aku gemeteran dan lain-lain. Terus habis itu aku belum pernah punya produser waktu itu, waktu pitching. Sementara itu teman-teman aku yang lain udah punya produser, udah punya kru bahkan. Jadi aku kayak wah kayaknya nggak bakal kepilih nih. Kayak wah nggak siap banget gitu. Kalau nggak kepilih apa yang terjadi sih? Ya nggak apa-apa. Jadi aku harus kayak crewing sama project lain. Jadi aku ikut. Oh jadi project lo nggak dibikin, lo bukan sebagai sutradara. Jadi misalnya aku kayak yang kita lakukan di IDS. Iya betul. Iya benar-benar. Jadi ya gitu aku kayak nggak mengexpect untuk dipilih honestly, karena kayak ya udahlah kayak ya pitching aja dulu gitu, siapa tahu. Terus habis itu kayak hari H itu juga setelah pitching itu tuh di announce tuh kayak, terus habis itu temanku yang sebenarnya kayak yang ini kan kayak mana udah keluar gitu kan, Who We Want For kepilih gitu kan. Terus aku kayak masa sih gak mungkin ini. Terus aku tuh langsung stres tuh kayak nyari produser, karena produser tuh kayak banyak banget yang kayak merasa kayak film Indo ya susah nih nyari aktornya, susah nih nyari lokasinya, apalagi bahasanya juga nggak ngerti gitu kan. Dan kayak aku kayak please tolong guys. Dan kayak masalahnya satu-satunya produser yang aku tahu waktu itu ya, maksudnya kayak yang Indonesia itu tuh kayak udah project lain, jadi dia udah nge-produce project lain. Jadi kan aku kayak oke, baik, produsernya nggak bakal Indonesia nih kayaknya. Ya udah, tapi untungnya kayak DP aku juga orang Indo kan, jadi at least aku punya pegangan gitu. Terus jadi ya udah kayak akhirnya aku pitching sama produser teman-teman aku. Dan salah satunya untungnya kayak ya udah deh, gue sih sebenarnya suka film action, dan kayak dia tuh nge-produce film action terus. Tapi dia bilang kayak ya gue harus kayak nge-branch out juga nih. Jadi ya udah film romance drama gue ambil deh gitu. Gitu. Tapi itu TA bareng-bareng ya berarti? TA bareng-bareng. Maksudnya semua yang ikut TA? Iya.
Oke, terus gue mau nanya kuliah film menurut Jasmine. Yes. Oke. Sekarang ya, menurut lo jalur masuk ke industri itu paling enak lewat mana? Nepotisme. Enggak deh. Oh bisa ya tapi itu Ordal. Orang dalam. gitu ya. Iya. Maaf ya. Jangan buka kartu, maaf guys. Sebenarnya menurut aku masuk ke film industri itu harus punya network, dan network itu bisa dibangun dari masuk ke kuliah film, yaitu misalnya kayak ke IDS, ke Griffith. Jadi kan maksudnya mengembangkan network itu kan. Dan ketika kita udah punya networknya itu sih kayak misalnya kayak lu ada job gak dan lain-lain kayak kayak paling kayak temen-temen aku juga kayak oh iya nih ada ini nih nyari apa kayak associate producer lah atau kayak maksudnya kayak AD lah dan lain-lain. Biasanya tuh gitu sih dapetnya. Dan kayak menurut aku tuh film school bukan hanya untuk network tapi juga untuk skillsnya sih. Karena kan waktu masuk ke industri kita di-expect untuk kayak udah punya foundation sesuatu ya, apalagi portfolio dan lain-lain gitu kan. Itu sangat penting untuk kayak orang-orang tuh melihat bagaimana kita bisa dipercaya lah gitu. Dan ketika kita udah masuk ke film school kan at least kita udah punya portfolio itu dan skill setnya udah kayak berkembang gitu, dan akhirnya kayak ya orang-orang bisa, oh iya nih, ini bertanggung jawab ya orangnya, dan kayak bisa jadi sesuatu project ya, dan bukan cuma ide doang gitu. Gitu sih, kayak menurut aku sangat direkomendasikan. Masuk IDS. Oke, ya suka IDS. Tapi gue nanya dulu, lu selama di sana udah sempet ngejob gitu? Aku waktu itu tuh sempat ini sih nge-produce kayak di luar uni. Jadi kayak emang aku tuh dapat koneksinya dari ini sih. Sebenarnya cuman party doang, sebenarnya party. Terus habis itu dia tuh ternyata director yang udah ngedirect beberapa film, tapi kayak dia belum ada produser yang tetap gitu loh. Terus habis itu kayak dia bilang kayak oh ya gue lagi ngedirect satu film ini lagi dan kayak gue belum punya produser, lu mau nggak gitu. Padahal ini di bar mas, jadi lagi kayak party gitu. Terus aku kayak oh oke, baik, kita gantian kontak aja ya. Terus habis itu akhirnya aku masuk ke project ini, dan akhirnya tuh aku juga bisa ini sih kayak maksudnya kayak lebih banyak belajar lagi. Kalau misalnya kan tugas kuliah kan beda banget sama project yang di luar kuliah gitu ya. Jadi aku itu belajar juga, dan kayak maksudnya lebih banyak passion project sih yang aku kerjain di sana. Jadi belum proper job, tapi at least kayak aku juga punya experience di mana kayak ya ini bukan di umbrella-nya kuliah lagi nih. Jadi itu in real world gimana gitu. Oke, gue mesti nyontek lagi. Ya. Oh paling harapan dari Jasmine. Jasmine apa harapannya? Harapan aku supaya Who You Once Were bisa menjadi feature film. Amin. Amin, ada amin saudara-saudara. Amin. Terus aku pengen tetap menulis cerita-cerita Indonesia walaupun aku di Aussie nanti. Oke. Ya kita harapkan Jasmine karirnya jadi lancar. Kalau dalam bahasa sepak bola sih jadi gacor. Ya, jadi kita juga bisa melihat lagi film-film yang tadi tetap bernyawa Indonesia walaupun seandainya dia tetap berkarir di Australia. Oh, sampai jumpa di Ideas Talk berikutnya.